welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku balik lagi di konten sharing, #sharing is caring. Dan di sini topiknya tuh agak nyesak sih, cukup sensitif karena tentang cinta beda agama. Pasti kayaknya pernah gak sih kita semua tuh suka sama orang yang beda agama, apalagi kalau misalkan terlanjur jatuh cinta sama orang yang beda agama. Gimana ya? Banyak pro dan kontra di lubuk hati kita kan, aduh bingung mau lanjut apa enggak. Nah, di sini sebenarnya sih tahun lalu aku minta followers aku untuk kalau misalkan kalian terlanjur jatuh cinta sama orang yang beda agama, gimana nih? Kalian bakal lanjut atau enggak? Nah, di sini aku sekilas ngeliat kayak banyak banget pro dan kontra dari mereka. Ada yang kayak bilang ini, bilang itu. Nah, kalau misalkan kalian penasaran cerita-cerita dari mereka, ada juga yang curhat, ada juga yang mengasih pendapat, ngasih opini. Kita hargai tiap opini yang mereka kasih ya, karena kan orang beda-beda nih. Pandangan mereka beda-beda, dari latar belakang beda-beda, dari keluarga yang berbeda. Jadi kita hargai aja, cukup dengerin dan oke. Tanpa berlama-lama daripada aku bacot terus, let's move on to the video. Oke, jadi yang pertama, selama orang yang disuka biasa aja ya nggak apa-apa. Kalau memang dia suka ya dipikirkan baik-baik untuk kedepannya. Bener sih, kalau misalkan cuma kita doang yang suka sama dia kan itu cinta bertepuk sebelah tangan ya. Tapi kalau misalkan dia suka balik sama kita dan akhirnya kalian menjalani hubungan komitmen, pacaran, dan mau menikah, itu harus dipikirkan baik-baik sih. Soalnya kan ada yang mau pindah nggak atau gimana. Aku gila sih, emang susah banget ya. Oke, next deh, kita baca lagi yang lain. Ya cukup menghargai aja. Kalau dia tembak nggak usah terima. Wah, agak, iya sih agak kejam gitu sih pas. Cuma gimana ya, kalian PDKT tapi beda agama dan dia tembak kamu suatu saat dan kamu menolaknya, itu mending gak usah deket dari awal gitu loh. Itu menurut dia sih, aku ngerti maksudnya kayak gini. Oke, next, cari yang lain. Wow, langsung apa ya, singkat, padat, dan jelas. Cari yang lain. Berarti dia tipe orang yang nggak bisa ya sama yang beda agama. Oke, next. Tolak dalam nama Yesus, nggak boleh, harus satu iman deh. Walau kita suka, tapi nggak direstuin sama yang di atas, susah. Oh, ini menurut kepercayaan yang ini juga ya. Aku juga punya temen agamanya Katolik kan. Katanya nggak boleh ya, harus seiman satu ini. Ya iya sih, memang kayaknya semuanya gitu nggak sih, nggak cuma Katolik doang, tapi semuanya pasti harus satu agama gitu. Ini sih menurut pandangan dia ya guys. Sekali lagi ini cuma opini orang, oke? Aku sih nggak apa-apa, menurutku agama itu cara menyembah Tuhan yang berbeda. Semua agama baik kok. Nah, ini juga satu pemikiran sama aku sebenarnya. Aku menganggap kayak semua agama tuh sama loh. Cuma mungkin emang kepercayaannya beda, tradisinya ini beda, nggak boleh ada banyak kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta kasih. Ya, itu sih pandangan aku ya, dan pandangan orang ini. Next. Nah, ini dia ngetik nggak jelas banget deh. Ini siapa sih yang ngetik? Gue lupa deh. Lebih baik temenan aja deh, karena dari awal juga susah mempertimbangkan yang agak sulit. Menurutku sih nggak apa-apa, karena nanti ada saatnya berjodoh, pasti dipersatukan. Tapi mau beda atau sama itu nanti pasti ada jalannya kok. Kalau sama-sama suka, jalanin aja dulu. Berarti dia tipe yang jalanin aja dulu, nanti lihat bagaimana hasilnya. Kayak gitu kan banyak kayak orang yang kayak gitu juga. Ya lanjut aja kak, nggak masalah apa agamanya, yang penting nggak merugikan satu sama lain. Oke. Merugikan satu sama lain sih, memang. Tapi ya sih, tergantung keputusan masing-masing mau bagaimana ya kan. Ya mau gimana, dinamika hidup ya gitu, nggak bisa disalahin kehendak Tuhan, itu udah pilihan lu. Ya balik lagi ke diri kita sendiri, pilihan kita mau bagaimana, itulah keputusan kamu. Kalau emang ujungnya nggak bisa sama-sama, mending diakhiri dari sekarang, biar sakitnya nggak begitu dalam. Oh bener sih. Ya banyak juga kasus yang kayak gitu kan, karena agama semua bentrok. Aku tuh gini loh guys, aku tuh berharap seandainya di dunia ini agama cuma satu, pasti banyak yang gampang gak sih menemukan jodoh. Nggak, maksud aku tuh kayak kalau misalkan agama kita semua sama di dunia ini, ya misalkan merasa cocok sama itu, udah akhirnya sama dia gitu. Soalnya banyak banget orang yang merasa cocok, satu frekuensi, tapi beda agama, putus. Ada juga yang seiman, agamanya sama, tapi nggak sefrekuensi, nggak sejalan, visi misinya nggak cocok. Susah gitu loh menemukan yang frekuensi, yang bisa menghargai kita, yang saling support, yang seiman. Itu susah banget. Dan jujur ini harus banyak-banyak berdoa sih guys, biar dikasih jodoh ideal, bisa dikasih jodoh yang terbaik, seiman, sepadan. Susah banget sih. Banyak banget tantangannya untuk mencari jodoh kayak gini.
Aku juga pernah sih suka sama yang beda agama. Bukan suka sih, tapi udah sayang gitu. 3 tahunan kalau nggak salah. Lama ya. Nggak gimana-gimana, balik ke diri kita lagi. Kalau kita masih tetap mau lanjut suka ya lanjut. Oh jadi cuma suka doang ya? Berarti dia ini cuma suka doang, nggak sampai menjalani hubungan pacaran gitu. Ya kalau mau suka sama orang yang beda agama ya nggak apa-apa, nggak masalah. Asal kalau misalkan lu menjalani hubungan yang mau ke jenjang lebih serius, dipikirkan lagi. Kayak gitu ya. Berusaha buat nggak ambil resiko lebih jauh lagi. Kalau dari awal udah feeling akhirnya sakit, ya udah bakal sakit. Oh berarti dia itu ya. Lebih baik dibicarakan dulu. Hubungan seperti apa yang masing-masing dijalankan harus jujur. Oh, aku ngerti maksudnya. Jadi kalau misalkan kita beda agama, kan takutnya ada visi misi beda nih. Takutnya satu bentrok ini, satu bentrok itu, harus diomongin dulu. Maunya gimana, kayak gitu. Kalau aku sih katanya jodoh dari Tuhan kan. Ya kali Tuhan ngasih kita jodoh yang beda agama gitu. Oh, cowok gue sekarang Buddhis. Awalnya sih harus prinsip gue emang harus yang sama seiman, Katolik. Tapi makin kesini intinya dicoba aja dulu. Kalau kedepannya sama-sama bisa punya prinsip kehidupan yang sama, well, oke. Sebenarnya kalau udah sama-sama tahu, mending sharing visi ke depan kalian bagaimana. Kalau nggak sejalan, lepas dari sekarang. Jadi jangan kayak jalanin aja dulu. Oh, berarti orang ini visioner. Jangan jalanin aja dulu gitu ya. Kalau belum ada apa-apa mah ya palingan cuma rasa mengagumi aja kayak itu. Belum suka. Jadi ya masih mudah aja untuk pergi. Oke, aku paham. Jadi emang ada tipe orang yang visioner, gue ke depan harus begini, harus ini. Dia udah mempersiapkan untuk kehidupan dia di masa depan. Tapi ada juga orang yang jalanin aja. Gue tahu gue beda agama, yaudah jalanin aja deh. Nanti kalau misalkan lama-lama satu ini, ntar juga dipersatukan sama Tuhan kayak gitu. Tapi ada juga yang orang udah was-was duluan nih. Udah tahu nih orang beda agama. Coba kita lihat dulu visi misinya sama nggak. Baru diomongin pelan-pelan. Oke, jadi bisa lanjut kayak gitu. Sakit banget kalau udah terlanjur menjalani hubungan serius sampai bertahun-tahun apalagi. Boom, susah banget ya. Kalau kasus gue dulu SMP sampai SMA, orang yang sama nih ceritanya. Kalau pas SMP sih masih lanjut-lanjut aja. Kayak biarin aja gitu, ikutin aja jalan kisahnya. Mulai akhir-akhir SMA juga sama. Cuma ngebatasin diri aja. Kalau cerita dari gue ini, orangnya SMP sampai SMA itu orangnya sama, tapi beda agama. Ya masalahnya akhirnya cuma bisa deket doang. Jadian enggak. Wow, sedih sih. Iya, karena masalah itu ya. Pertama, takut kebablasan, dalam artian bakal lanjut terus. Kedua, takut ortu nggak ngerestuin nanti. Jadi lu harus tahu ortu itu oke nggak sama kisah kalian. Gak apa-apa suka sama orang yang beda agama, tapi dari kaliannya pun oke gitu loh. Jadi akhirnya gue nyerah. Takut bener-bener jatuh banget. Apalagi orang tua juga udah ngelarang. Berarti orang tua dia ini, berarti pandangan dia ini, di lingkungan dia itu orang tuanya nggak ngebolehin ngejalanin hubungan yang beda agama. Oh my god, ini berat banget sih. Kalau orang tuanya udah bilang, pokoknya kalau agama kamu ini, kamu harus sama yang ini juga. Kayak gitu kan, banyak banget tradisi-tradisi. Orang-orang dimanapun, kalau kamu sama ini. Ada juga yang gini, aku ingat banget. Ini melenceng dikit ya guys. Kalau kamu zodiak kayak sama ini, sama zodiak yang ini harus cocok. Sionya ini harus sio ini cocok. Menurut tanggal ini, kamu dan ini cocok. Kayak gitu kan. Ya, tapi ini beda lagi sih kalau misalkan agama itu susah banget karena dia tuh adalah tembok besar yang nggak bisa kita runtuhkan gitu loh. Nggak bisa kalian hancurkan begitu aja gitu loh, karena ini kan urusan kalian sama yang di atas. Jadi nggak bisa asal langsung gitu loh. Ya, dari kesimpulan ini sih semua tergantung sama diri masing-masing. Kita nggak bisa minta Tuhan untuk seenaknya. Tuhan, ini gimana, dia ini. Tapi dari diri kamu juga sih menurut aku. Karena Tuhan udah kasih nih. Dia udah kasih jalan juga. Orang ini ternyata beda agama. Orang ini ternyata beda suku. Sekarang balik lagi ke kitanya sih. Kita menanggapi itu bagaimana? Bijak kah? Terima nggak? Kadang kan semua manusia punya egonya masing-masing ya. Contoh, pokoknya gue tetap sayang sama dia walaupun beda agama. Beda agama tuh nggak apa-apa guys. Tapi satu pihak ini ada yang mau ngalah nggak pindah ke agama ini.
kayak gitu. Jadi emang ribet banget. Balik lagi ke aku yang bilang di awal, seandainya di dunia ini agama cuma satu, pasti gampang banget gak sih nemuin jodoh. Aku pernah nemu orang sefrekuensi, saling support, dia menghargai aku banget, dia selalu inget ulang tahun aku, tapi beda agama. Bye, aku mundur. Aku nemu yang seiman, mapan, tapi nggak sefrekuensi. Dia nggak support aku dalam karirnya, bagaimana hobi ini tuh nggak. Jadi kayak kenapa sih berat banget gitu loh masalah gini doang. Ya udahlah, pokoknya kita balik lagi guys. Udah dari semua masalah itu kita bisa lihat banyak pro dan kontra dari followers aku ya. Intinya kita berdoa aja guys, semoga dapet jodoh ideal, seiman, sefrekuensi, satu visi misi yang bisa support kita, yang bisa menerima kita. Amin. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Semoga video ini bisa membuka mata kalian, bisa mencerahkan kalian mungkin kalau lagi ada yang galau karena lagi deket sama yang beda agama nih. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga yang lagi galau masalah kayak ginian. Coba kasih video ini, mungkin dari beberapa pro dan kontra followers aku bisa menyadarkan teman kalian. Oke guys, segitu aja dulu video dari aku. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe and share to your friends. Bye, see you on the next video.